Hai, kembali lagi bersama saya Samson Chandra, founder dan CEO dari Hewan Aksesoris. Kali ini kita akan membahas salah satu sumber channel yang bisa mendatangkan banyak customer ke bisnis atau toko kita. Kita lihat sumber channel tersebut adalah Facebook. Nah, sebelum kita bahas tentang Facebook, terutama Facebook Ads dan Instagram Ads, saya mau share sesuatu bahwasannya marketing itu sama seperti dengan kita mencari jodoh. Kalau di dalam mencari jodoh, kita itu harus nongkrong di sebuah tempat ataupun kita direkomendasi oleh teman atau saudara. Ya, jadi sama seperti bisnis itu juga kita harus nongkrong di satu tempat, yaitu di mana calon customer kita berada atau customer kita rekomendasi teman-temannya. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas tentang kita nongkrong di sumber channel yang namanya Facebook Ads dan Instagram Ads. Oke, kita akan lihat. Jadi seperti ini tampilan daripada bisnis Facebook untuk beriklan di Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, kita lihat apa saja sih keunggulannya. Facebook ini sudah menyediakan funnel buat kita. Kita lihat ada tiga jenis goalnya. Yang pertama awareness, ini biasanya itu untuk cold market. Terus consideration ini untuk cold market dan warm market, dan conversion ini untuk warm market dan hot market. Jadi memang Facebook sendiri udah tahu bahwasanya marketing promosi itu harus ada strateginya, tidak bisa hanya sembarangan iklan seperti itu. Apalagi untuk cold market kita langsung jualan, sama seperti kita baru mau kenalan dengan jodoh kita udah ajak kawin, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat kali ini kita akan bahas tentang traffic. Jadi kita goal daripada iklan kita kali ini adalah traffic. Nah, di sini tampilannya traffic. Jadi apa saja sih yang bisa kita dapat, powerfulnya seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat di traffic di Facebook Ads ini kita bisa setting daily budgetnya adalah budget harian kita itu dimulai dari 15.000 ya. Jadi paling itu 15.000. Jadi pertanyaannya adalah seberapa besar iklan yang harus kita seberapa besar budget yang harus kita tentukan. Itu tergantung dari kita masing-masing. Yang pasti kita tentukan kita mau mencapai berapa orang dalam satu hari. Nah, ketika kita memilih lokasi, misalnya contohnya kita memilih lokasi Indonesia, atau kita memilih lokasi Pontianak misalkan. Nah, di lokasi Pontianak akan muncul 1 juta orang. Setelah itu kita kecilkan menjadi umur 21 sampai 45. Terus juga detailingnya mungkin contoh kita hanya mengincar orang tua yang punya anak 6 sampai 12 tahun misalkan. Nah, setelah dikecilkan, dikerucutkan, dispesifikasi, terdapat 600.000 orang. Nah, kita lihat kalau 15.000 sehari bisa capai berapa orang, kira-kira seperti itu. Jadi cara menentukan budget iklan itu sangat sederhana sekali. Kita mau berapa banyak orang yang melihat dalam sehari, seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita bisa tentukan calon customer kita itu, target kita itu yang tertarik dengan apa, statusnya apa, terus berada di mana, semuanya bisa di sini. Oke, setelah itu optimization for ad delivery. Nah, kita pilih link clicks. Jadi goalnya itu mereka klik link iklan kita. Oke, kemudian kita lihat setelahnya. Oke, kita lihat di sini. Jadi iklan kita tuh bisa dimunculkan atau ditampilkan di mana saja. Nah, pertama kita bisa munculkan di Facebook. Terus kemudian kita bisa munculkan juga di Instagram. Jadi satu iklan ini sudah muncul di 2 tempat, Facebook dan Instagram. Kemudian juga jenis iklannya kita bisa bikin single image atau satu image atau satu video, atau carousel. Jadi bisa beberapa konten, misalnya contohnya gambar-gambar video atau video gambar-gambar, terserah. Kemudian juga bisa ad kreatif, yang paling hebat itu adalah ini, dynamic format kreatif. Jadi ini untuk menampilkan kategori produk yang ada di web kita. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nampilin kategori produk, kita bisa menggunakan ini. Tapi ini cocoknya untuk hot market, yang sudah masuk ke web kita. Nah,
dan yang paling pasti strategi marketing kita, setiap funnel, cold marketing, cold market, warm market ataupun hot market, itu kontennya harus beda. Kalau untuk hot market paling cocok itu adalah menggunakan artikel yang berisi tentang berita eksklusif ataupun cara how to gitu loh. Karena kalau kita langsung jualan ke cold market, orang tuh jarang yang mau melihat. Tapi kalau artikel yang berisi sesuatu yang bisa men-solve problem mereka, itu akan menarik perhatian mereka. Jadi poinnya, strategi di cold market adalah menarik perhatian mereka dan membawa mereka untuk mempelajari lebih lanjut ke web kita, supaya di web kita mereka bisa baca semua artikel kita, kemudian mereka bisa mengisi form yang telah kita siapkan. Dan bukan hanya itu, Facebook Ads juga menyediakan tools untuk kita bikin audience khusus. Menggunakan audience khusus seperti ini. Nah, kita akan lihat. Kita akan bikin custom audience dulu. Nah, di sini website maksudnya adalah orang-orang yang sudah masuk ke web kita. Jadi kita bisa targetin orang-orang yang sudah masuk ke web kita. Terus yang kedua nih yang biasa kita pakai adalah custom list. Jadi dua-duanya kita selalu pakai. Ini untuk retargeting. Custom list ini maksudnya adalah kita bisa memasukkan semua kontak WA, nomor telepon, nomor handphone yang ada di handphone kita ke sini, ke customer list ini. Jadi entar Facebook akan mengirimkan iklan kita ke pemilik nomor handphone tersebut. Nah, jadi memang ini sangat powerful sekali. Dan bukan hanya itu, dengan pixelnya Facebook, kita akan menangkap orang-orang yang masuk ke web kita, biarpun mereka belum mengisi form kita atau belum daftar di web kita. Seperti contohnya ini. Nah, di sini kita bisa lihat Pixel menangkap 23.200 orang yang masuk ke page view kita, homepage kita. Ini perhitungannya selama 28 hari ya. Nah, di sini semua ketangkap semua. Dan dari Pixel ini kita bisa bikin audience customnya. Misalnya contohnya kita bikin custom audience page view, custom audience search untuk kita kirimkan iklan yang kontennya untuk warm market. Karena tentunya mereka yang sudah masuk ke web kita itu mereka sudah tertarik dengan produk atau jasa kita. Cuma kita perlu bikin mereka lebih percaya kepada kita. Seperti itu. Oke, hanya itu saja. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadi sumber channel yang mendatangkan banyak customer ke bisnis Anda. Terima kasih, salam sukses.